Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Iwan Apriansa dengan acara Mutiara Iman. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya wallahu a'lam. Jikalau engkau mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah. Dan jika engkau mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib kita mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, kita mensyukuri nikmat mata. Bukan berarti Allah menambahkan mata kita satu lagi. Itu tidak. Tetapi Allah mensehatkan. Dengan mata sehat kita dapat membaca Al-Quran. Dengan mata sehat kita dapat melihat dengan jelas. Begitu juga sebaliknya. Jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, ayo sama-sama kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu terbahagi dua. Yang pertama, syukur atas ucapan. Bagaimana syukur atas ucapan ini? Apapun Allah karuniakan kepada kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita selamat di jalan, kita ucapkan alhamdulillah. Apapun kegiatan kita yang diberkahi Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur atas perbuatan. Syukur atas perbuatan ini, contohnya solat 5 waktu, itu hak Allah. Maka sudah kewajiban kita untuk melaksanakannya. Itu tanda kita syukur atas perbuatan. Maka dari itu, ayo sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bikin hati kita gemetar ialah, wahai Rasulullah, kata Jibril, ada 7 neraka yang setiap satu tingkat diisi. Tingkat pertama diisi oleh orang-orang yang musyrik. Tingkat kedua, tingkat ketiga, sampai tingkat yang ke-7. Ketika Jibril menjelaskan tingkat yang ke-7, Jibril terdiam. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, tingkat yang ke-7 siapa yang mengisinya? Kata Rasulullah SAW. Jibril terdiam. Didesaknya lagi oleh Rasulullah SAW. Wahai Jibril, siapa yang mengisi tingkat yang ke-7 ini? Dengan berat hati Jibril menjawab, umatmu ya Rasulullah SAW. Ketika itu gemetar Rasulullah menjawab atau mendengar jawaban Jibril ini. 3 hari 3 malam Rasulullah terdiam, menangis, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummati, ummati, wahai Allah, umatku, umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Ayo sama-sama kita selalu bersolawat kepada Allah Subhanahu, bersolawat kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah hadis, yang hadis ini hadis dhaif, tetapi boleh kita mengamalkannya. Hadis dhaif ini boleh diamalkan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak menyalahi syariat. Yang kedua, tidak menyalahi hukum-hukum. Apa hadis ini? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun.
wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ini terbahagi 3. Yang pertama, rahmat. 1 sampai 10, rahmat Allah turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kejar rahmat Allah ini. Habis dengar ceramah ini, yang namanya rahmat dikejar, itu salah. Rahmat Allah ialah kasih sayang Allah. Allah melihat siapa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambin. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min zambin, maka Allah ampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Maka dari itu, ayo sama-sama kita mengejar atau mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam pertama dan sampai malam yang ke-10. Wa awsatuhu maghfiratun, dan yang ke-11 sampai yang ke-20 yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memandang dengan kasih sayang, setelah Allah memandang dengan kecintaan, maka di hari yang ke-11 sampai yang ke-20, maka Allah memandang hamba-hambanya, maka Allah memandang hambanya dengan ampunan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini. Wa akhiruhu, dan yang terakhir, itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Yang terakhir ini dari 21 sampai yang ke-30, itqun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, yang ke-21 sampai yang ke-30, pembebasan dari api neraka. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memandang kita dengan kasih sayang, memandang kita dengan maghfirah, dan membebaskan kita dari api neraka. Di bulan Ramadan ini juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, nuzulul Quran. Yang pertama, nuzulul Quran hudal lidnas, ialah petunjuk bagi manusia. Maka dari itu, ayo kita pelajari Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Apa malam Lailatul Qadar itu? Satu malam yang pada malam itu turun para malaikat untuk merahmati sekalian alam ini. Pada malam itu ialah malam lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka dari itu, bagaimana kita bersungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Dengan salah satunya dengan solat sunat, membaca Al-Quran, dan berharap akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Sebahagian ulama menjelaskan malam Lailatul Qadar ini terdapat di malam-malam yang ganjil, seperti malam yang ke-17, malam yang ke-19, malam ke-21, malam yang ke-23, malam yang ke-25, dan malam yang ke-27. Banyak khilafah tentang turunnya Lailatul Qadar ini. Bagaimana kita mendefinisikan untuk berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat oleh Allah, diberikan keimanan dalam beribadah di bulan puasa ini, agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita mendapatkan malam yang besar, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini terdapat juga peristiwa yang menyedihkan, yaitu wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Malam yang begitu menyedihkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu banyak pelajaran, banyak yang kita ambil di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, ayo sama-sama kita bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah, bagaimana kita dapat ampunan Allah, bagaimana kita dapat pembebasan dari api neraka. Di hari fitri, di hari raya, kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan kesucian. Di bulan Ramadan ini kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari kesempatan ini mungkin hanya itu yang dapat kita ambil hikmah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.